Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lain telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan setan-setan pelindung mereka selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Ikhwati rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala meluruskan tuduhan dari orang-orang kafir bahwa dia mengajarkan kekejian, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dia adalah Rabb yang memerintahkan keadilan, yang memerintahkan berbuat adil, dan dia perintahkan kita semua untuk bersatu dalam menghadapkan arah kiblat. Saat kita berada di masjid dan di luar masjid, saat kita beribadah melaksanakan sholat, dan dia perintahkan supaya kita mengikhlaskan semua ajaran agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah terangkan bahwa dari sekian hambanya ini terbagi menjadi dua. Satu adalah para hamba yang mereka mendapatkan petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang mengerjakan salat, beribadah ikhlas hanya kepada Allah, tidak menyekutukan, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Mereka yang tentu orang-orang muslim muslimah yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, golongan yang kedua adalah mereka golongan yang sesat, yang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menjadikan setan sebagai pelindung mereka selain Allah. Mereka berafiliasi atau terhubung, atau mereka memiliki wala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Justru bukannya Allah yang mereka jadikan sebagai pelindung, bukannya Allah yang mereka sembah, tapi mereka malah tunduk menjadikan pelindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih parahnya, orang-orang sesat ini menyangka mereka lah orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini masalah. Orang sesat merasa mendapatkan petunjuk. Orang salah merasa benar. Ini orang yang sesesat-sesatnya.
Dan kalau kita jumpai ada beberapa orang itu berbuat dosa, dia sadar kalau dia berbuat dosa. Ada orang salah jalan, dia sadar kalau dia salah jalan. Nah, ini orang-orang yang sesat ini parah ini. Mereka ini salah tapi merasa benar. Mereka itu sesat tapi merasa mendapatkan petunjuk. Seperti orang yang mau pergi ke Parangtritis, dia jalan ke arah utara. Dia merasa saya benar. Ini jalan yang benar. Sudah diingatkan, tapi justru menyalahkan yang mengingatkan. Ini sebagaimana di dalam ayat yang lain, ini orang-orang yang paling rugi di dunia adalah Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah mau aku beritahu kamu orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya di dunia ini, di kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka mereka berbuat baik. Mereka menyangka berbuat sebaik-baiknya. Ya, melakukan suatu perbuatan buruk, tapi nyangka itu adalah perbuatan baik. Menyangka perbuatannya itu manfaat, tapi justru sebaliknya aslinya perbuatan itu membahayakan. Saya sebelum sholat subuh tadi lihat di YouTube, ya. Ada ini di Indonesia ini sedang dikunjungi oleh tokoh besar orang non-Muslim, ya, dari Italia, dari Vatikan, sedang datang di Indonesia ini. Ya. Dan aneh sekali, ada seorang ibu-ibu yang dia pakai jilbab, ya, pakai jilbab, terus menyambut, kemudian nangis-nangis, ya, dia curhat ini curhat itu di depan sang paus inilah namanya, ya. Jadi dia seorang Muslim jelas, ya, tapi dia mengadukan masalahnya, mengadukan kesedihannya kepada sang paus yang jelas itu tokoh orang non. Ini musibah, ya. Menjadikan pemimpin orang yang bisa melindungi itu bukan dari agama dia. Entah apa yang terjadi di dalam keadaan bangsa ini, ya. Orang seakan, ya, betul-betul abai, tidak bangga dengan ajaran agamanya, seakan-akan tidak cukup keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam diri Rasulullah ada semuanya. Kalaulah di sana ada tokoh-tokoh agama lain yang katanya menebar kedamaian, menebar kasih sayang, itu semua ada di pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sang pemimpin yang maha kasih, tidak ada yang menyaingi siapapun di tokoh dari dunia ini. Begitu kok ada orang yang nangis-nangis di depan tokoh bukan negara lain, ya, tokoh agama lain, ya, mencurhatkan, mengatakan segala problem hidupnya dan sebagainya. Dan lucunya lagi kemarin ketika sampai di Indonesia ini, para tokoh-tokoh ormas sebelah itu pada menciumi tangannya, ya, menciumi sang paus ini. Ya Allah. Bahkan diserukan di seluruh TV Nusantara untuk tidak menayangkan azan ketika ada pidato sang paus. Suruh ganti dengan running text saja. Ini aturan atau, ya, info dari Kominfo Indonesia ini. Masya Allah. Ini betul-betul ini masuk di dalam ayat ini. Orang-orang yang disesatkan Allah itu mereka menyangka itu berbuat baik. Menyangka itu adalah sebuah toleransi. Ya, toleransi yang kebablasan. Ya. Masa, ya, mengadakan acara seperti itu kan sudah urusan mereka, tidak masalah, ya. Orang-orang sebelah, orang-orang tetangga kita, mereka mau menyambut tokoh mereka, mau melakukan ibadah di tempat peribadatan mereka, fadhal, silahkan.
Ya. Itulah toleransi, lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika kita masuk ke ranah mereka, masuk ke gereja mereka, bahkan kemudian nangis-nangis di depan mereka, menyambut mereka, menciumi tangannya, Masya Allah. Dan itu dilakukan oleh tokoh-tokoh agama bangsa ini. Sementara di sisi lain beda ormas, beda pengajian, beda pesantren, beda masjid, ribut. Beda ustadz, tidak mau salam. Beda pesantren, tidak mau duduk bareng. Saling salah menyalahkan. Dengan agama lain begitu kuat menyampaikan toleransi, tapi dengan sesama umat tidak ada toleransi. Bahkan ini yang terakhir, ada sebuah masjid di Bogor, ya, di demo warga supaya tidak jadi didirikan, di demo. Wah, pokoknya tidak boleh berdiri. Warga masyarakat Bogor menolak pendirian Masjid Ahmad bin Hambal di setiap hari. Ini gimana? Bagaimana loyalitas? Saya mau bilang wala, ya wala itu loyalitas. Loyalitasnya kita itu seharusnya dengan sesama muslim. Karena orang muslim dengan orang muslim yang lain itu ibarat sebuah bangunan. Ibarat sebuah tubuh. Yang kalau ada kesalahan satu, maka seharusnya yang lain merasakan sakitnya. Misal kaki, dia nendang bola, tahu-tahu nendang misalnya batu, akhirnya dia sakit. Maka tangan tidak menyalahkan kaki, kepala tidak menyalahkan kaki, semuanya merasakan sakitnya kaki. Demikian juga misalnya tangan kita sedang mungkin bermain api misalnya, tahu-tahu kebakar dia. Maka anggota tubuh yang lain kan tidak kemudian protes, dasar tangan. Tidak. Semuanya merasakan sakit. Demikianlah kaum muslimin seharusnya. Kalau ada ya di antara orang muslim ya yang berbeda misalnya, ya hendaknya betul-betul dirangkul, hendaknya betul-betul kita saling toleran, bukan malah kepada luar kaum muslimin meletakkan ya walaknya kita semua. Kaum muslimin ini adalah seperti sebuah tubuh, sebuah bangunan, ya syuddu ba'duhum ba'dan, yang saling menopang antara satu dengan yang lain. Seperti bangunan, ada di sana pondasi, ada di sana tiang, ada di sana tembok, ada di sana atap. Masing-masing tidak sombong, masing-masing tidak menyalahkan, masing-masing tidak nyepelekan. Ya, sang atap tidak bisa kemudian dia sombong, wah saya paling atas. Atap tidak akan bisa berdiri tegak kalau nggak ada pondasi. Pondasi yang tidak kelihatan di bawah, tapi fungsinya juga penting dalam sebuah bangunan. Demikian juga tiang. Tiang dia tidak bisa bersombong diri kemudian mengatakan ini saya paling penting dalam bangunan ini, saya paling kuat. Bagaimana kalau bangunan ada tiangnya tok, tidak ada atap? Maka belum disebut sebuah bangunan. Ada atap, ada tembok, ada tiang, ada jendela mungkin, ada pondasi. Demikianlah loyalitas kaum muslimin hendaknya sesama mereka, bukan kepada selainnya. Zaman Masya Allah penuh fitnah di saat ini. Bagaimana orang-orang sesat, mereka merasa orang yang berbuat baik ya. Mereka merasa orang yang paling toleran, padahal mereka sesat. Sesat karena mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai aulia, sebagai pemimpin, sebagai pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira mereka mendapatkan petunjuk padahal mereka sesat. Nah, ini maka manusia itu dibagi beberapa macam dalam sebuah hadis ya. Ada orang yang dia tidak tahu tapi dia merasa tidak tahu. Nah, ini baik. Aslinya baik seperti orang. Dia nggak ngerti tapi dia merasa dia memang nggak ngerti. Ya.
Tapi ada orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Aslinya bodoh ning merasa pinter. Ini orang yang bahaya untuk dirinya, bahaya juga untuk orang lain. Contoh, tidak ngerti nyopir, dia bilang ngerti nyopir. Mas, ayo kita pergi ke mana misalnya? Ke kota. Ayo, naik apa mas? Naik mobil. Bisa nyetir? Bisa. Beres-beres. Padahal dia nggak ngerti nyetir. Terlalu pede. Nyalakan gas, rem, gampang. Ini orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Apa yang terjadi? Ya, hanya dua kemungkinan. Ya. Kalau nggak nabrak, ditabrak. Di jalan, gimana? Ini orang yang kedua. Orang sok tahu. Ya, orang yang nggak ngerti tapi ngakunya ngerti. Itu kalau masalah dunia, celakanya hanya masalah duniawi. Tapi kalau masalah agama, bahaya. Celakanya duniawi, ukhrawi. Apa hukumnya demikian. Tanya kepada bukan ahlul ilmi. Jadi masyarakat kita ini kadang-kala ada orang berpenampilan, ya, dia asal jubahan, asal dia itu punya pengikut, langsung bikin pesantren, langsung bikin kelompok ormas atau jamaah apa. Orang kemudian mengikutinya, mengikuti fatwa-fatwanya, padahal dia nggak ngerti, baca Quran juga mungkin nggak ngerti, baca kitab nggak jelas, sudah berani berfatwa. Indonesia ini luar biasa. Lah kok ada pengikutnya Ustaz? Ada sebuah pepatah Arab, kullu saqitin laqitun. Setiap barang yang jatuh ada yang nemu. Jadi kalau ada barang jatuh mesti ada yang nemu, itu peribahasa itu. Artinya seburuk-buruknya orang itu mesti ada yang mengikuti. Mesti ada yang menyukai. Ya, sesat-sesatnya orang itu pasti ada yang menjadi pengikutnya. Ini sudah kebiasaan di masyarakat kita, tanpa memikirkan, tanpa melihat benar atau salahnya ajarannya. Orangnya kadang-kala ganteng, orangnya kadang-kala karena kaya, orangnya karena dia kalau bicara ceramah itu menyenangkan, akhirnya dianggap dia menyebarkan kebenaran. Padahal tidak demikian. Kebenaran apa yang datang dari Al-Quran dan hadis, meskipun tersampaikan dengan tidak begitu jelas, ada kalanya beberapa ustadz tuh ceramahnya nggak asik-asik banget. Tapi karena yang disampaikan adalah kebenaran, ya harus kita terima. Di sisi lain ada beberapa orang yang kalau ceramah berapi-api atau lucu atau gampang dipahami. Tapi kalau yang disampaikan itu bukan kebenaran dari Al-Quran dan hadis, ya tolak. Ada beberapa orang yang kadang-kala pintar mengolah kata sehingga kadang membius jamaah, membius kaum muslimin, dan seakan-akan itu dianggap sebuah kebenaran. Kharamakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan betul bahwa dunia ini hanya dua kelompok. Yang pertama orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang kedua orang-orang yang tersesat. Maka bersyukurlah kita saat kita ini sampai saat ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini mahal, ikhwah. Harus dijaga. Dan berapa banyak orang-orang yang mereka tidak diberikan hidayah Allah. Bahkan kita peringatkan juga kepada seluruh para santri, kadangkala hidayah itu hanya turun saat di pesantren. Tamat pesantren atau bahkan jangankan tamat ya, baru liburan saja hidayah Allah cabut tuh. Yang biasanya rajin ngaji ketika di pondok, pas liburan lupa ngaji. Yang biasanya rajin sholatul jamaah ketika di pondok, pas liburan prei, libur. Hidayah mahal, ikhwah, mahal sekali.
Hanya orang-orang yang Allah kehendaki yang dipilih mendapatkan petunjuknya. Hanya orang-orang yang dia cintai yang dirutinkan, diistiqomahkan untuk taat kepadanya. Mahal ikhwan. Salat hanya 5 menit, 10 menit, tapi berapa banyak orang yang berat menjalankannya. Ya enggak? Baca Al-Quran ya hanya memakai energi mata saja. Ya kan? Baca Al-Quran itu kan cuma mengeluarkan energi, ya, melihat tok. Tidak usah gerak-gerak, paling ya gerakan sedikit tangan lah, ya. Itu berapa banyak orang yang sulit membaca Al-Quran. Lebih senang membaca bacaan-bacaan yang lain, baca status Facebook, WA, Instagram, TikTok berjam-jam. Tapi baca Al-Quran baru 5 menit ngantuk dia. Hidayah itu mahal ya kok. Hidayah mahal. Betul-betul harus kita minta supaya Allah SWT tetapkan hidayah itu kepada kita semua sampai akhir hayat nanti. Tidak mudah ya mengusahakan ini, tapi kalau kita selalu minta kepada Allah, Allah akan mudahkan. Coba misalnya ada beberapa santri yang begitu rajin dalam tahajud. Sementara yang lain buka mata ketika azan saja kayak berat banget. Itu kalau bukan hidayah apa itu namanya? Ya. Padahal kegiatan siangnya sama, malamnya sama, makannya sama. Kadang-kala makannya lebih sedikit tuh yang bangun tahajud itu. Tapi Allah SWT berikan kekuatan dia tidak ngantuk, bisa diberikan kekuatan dia semangat untuk tahajud. Ya. Hidayah. Ada beberapa kita yang untuk hadir di soft pertama begitu mudahnya. Ada beberapa kita yang untuk di soft terakhir aja telat, ya, telat 1, 2, 3, 4 bahkan rakaat, ya, karena tidak Allah berikan hidayah. Mintalah hidayah kepada Allah, mintalah hidayah kepada Allah supaya kita semangat dalam menjalankan ketaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.